Selamat siang Sobat Bahasa. Kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia, program studi Teknologi Pendidikan tahun 2024 dari Universitas Negeri Surabaya mempersembahkan video edukatif tentang plagiasi dan karya ilmiah. Berikut materi yang akan kami bahas bersama-sama. Yang pertama yakni ada kasus nyata, yang kedua ada jenis plagiasi, yang ketiga ada sanksi hukum, dan juga ada motivasi untuk menghindarinya. Mari kita simak bersama-sama. Kita bisa dilihat di sini terdapat Simulatory Report 100% merupakan contoh plagiasi ekstrim, copy paste utuh tanpa kreasi asli. Plagiasi dalam dunia akademik bukanlah hal yang baru. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah kasus Prof. Zamrun dari Universitas Halu Oleo. Berdasarkan temuan Ombudsman, ditemukan tingkat kemiripan antara 72 hingga 78% dalam karya ilmiahnya. Kasus serupa juga terjadi pada Anggito dari Universitas Gadjah Mada, Agung Perwira dari Universitas Katolik Parahyangan, dan Juliansyah dari Institut Teknologi Bandung. Pada Januari 2018, Ombudsman RI menemukan bahwa Prof. Muhammad Zamrun, Rektor UHO, memiliki tingkat kemiripan hingga 78% pada beberapa karya ilmiahnya, termasuk abstrak dan kesimpulan. Dan faktanya, 30 guru besar UHO memverifikasi temuan tersebut lewat Turnitin. Lalu contoh lainnya ada dari Rektor UIN Wali Songo Semarang yang terjadi pada Oktober tahun 2023, yaitu Rektor Iman Taufik yang diduga menjiplak tesis dosen Muhammad Arif Royani karena terdapat kesamaan pada tema dan strukturnya. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2021, yaitu Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Runtung Sitepu bersama sejumlah dosen dilaporkan ke Kemendikbud atas dugaan plagiasi. Dan kasus dosen Untirta Unsika pada tahun 2025, di mana dosen Unsika mengakui plagiasi terhadap penelitian dosen Untirta Nia W. Widya Ningtyas. Menjelaskan bahwa pelaku melakukan plagiat secara sadar dengan tingkat identik dan kesamaan di beberapa aspek hingga 100%. Berita lebih lengkapnya bisa dibaca di lpmunsika.com. Selanjutnya, bentuk dan motif plagiasi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 dan regulasi lain. Bentuk plagiasi meliputi yang pertama verbatim, yaitu menyalin teks secara utuh tanpa penyebutan sumber. Yang kedua page writing, yaitu mengubah kalimat asal tapi tetap tanpa attribution. Yang ketiga self-plagiarism, yaitu menggunakan kembali karya sebelumnya tanpa pengakuan. Dan yang keempat sabotase ide atau data, yaitu menggunakan ide orang lain tanpa sumber yang jelas. Selanjutnya terdapat motif umum plagiasi. Yang pertama tekanan publikasian termasuk jurnal predator. Yang kedua mengejar jabatan akademik. Dan yang ketiga kurangnya pemahaman etika akademik. Sanksi bagi plagiasi ilmiah terbagi dalam 3 jalur, yaitu yang pertama ada administratif atau akademik. Ini berupa teguran, skorsing, pencabutan jabatan atau gelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Yang kedua ada perdata, yaitu berupa gugatan ganti rugi. Ini berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Yang ketiga ada pidana, yaitu berupa ancaman hingga 2 tahun 8 bulan penjara, yaitu berdasarkan pasal 380 KUHP, 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dan dengan denda 200 juta berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas. Plagiasi tidak sekedar gaya mencontek, ia merusak reputasi akademik, menurunkan kredibilitas perguruan tinggi, dan melemahkan kepercayaan publik. Melalui kasus UGM, kita belajar bahwa plagiasi juga berdampak pada kualitas publikasi ilmiah. Similarity 37% masih tergolong aman jika citasi sudah benar. Pencegahannya, gunakan Turnitin atau Authenticate, parafrase dan citasi benar, hindari jurnal predator, edukasi, etika, dan bentuk komite integritas di kampus. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai etika publikasi, menghindari jurnal predator,
dan menerapkan pengecekan plagiasi sebelum publikasi. Jadi hasil dari pembahasan kelompok kami kali ini, yakni yang pertama, hindari segala bentuk plagiasi, maupun itu copy paste, batch writing, maupun self plagiarism, dan juga sumber yang tidak jelas. Yang kedua, gunakan tools seperti Turnitin, Authenticate, dan juga jangan lupa untuk mengecek jurnal dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, dari patuhi aturan akademik dan juga etika publikasi. Mari bersama kita menjaga integritas ilmiah kita. Jika masih ragu, hubungi kantor integritas ataupun tim etik di kampus kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.